Selamat pagi, kami dari kelompok 7. Saya yang bernamakan Aziz Asari. Saya Nanda Tuliska Berubah. Saya Deviana Anak Sendiri. Saya Nanda Tuliska Batu. Saya Stefania Sinukunga. Saya Sifat Fikari Menegolan. Akan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala atau permasalahan yang terjadi pada Kabinet Juanda atau Zakin Kabinet pada tahun 1957 sampai dengan 1959. Baik, di sini kami akan membacakan materi yang telah kami buat. Kendala atau permasalahan pada sistem Kabinet Juanda mencakup yang pertama, sistem pemerintahan. Pada sistem pemerintahan ada 3 kendala yang terjadi, yaitu pertama, pemberontakan PRRI Permesta. Peristiwa pemberontakan PRRI Semesta bermula dari konflik internal Angkatan Darat, yaitu kekecewaan atas minimnya kesejahteraan anggota di Sumatera dan Sulawesi hingga mendorong beberapa tokoh untuk menentang kebijakan kasat dan pemerintahan pusat mengenai hal tersebut. Kabinet Juanda berespon dengan menolak tuntutan pihak PRRI Semesta serta memerat para pemimpin Nusantara yang memberontak di Sumatera. Yang kedua, peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini. Percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini dikhawatirkan membuat hasil dari musyawarah nasional. Para pelaku utama Presiden Cikini mengunggah Bung Karno telah mengkhianati pandangan hidup dan tata pergaulan bangsa Indonesia umumnya, serta khususnya adalah Karawi Koboja dan Ciaradana Bojo dengan cara menghalangi perkembangan agama Islam. Pertentangan yang tajam di tubuh Dewan Konstituante untuk menyikapi kemandekan yang terjadi dalam Dewan Konstituante, Perdana Menteri di Juanda mengusulkan untuk kembali pada Undang-Undang 1945 dan usulan itu diterima oleh Presiden Soekarno. Padahal Dewan Konstituante telah merampungkan 90% dari tugasnya, namun terhambat karena terjadi pertentangan yang tajam antara partai-partai di dalam konstituante mengenai dasar negara. Kemandekan ini menimbulkan kekecewaan dan Presiden Soekarno yang berujung pada keluarga Dekret Presiden 1959. Bidang sosial atau budaya. Beberapa permasalahan di bidang sosial dan budaya yaitu 1. Konflik dan ketidakstabilan politik. Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi dengan munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Kondisi ini mempengaruhi kestabilan sosial dan budaya karena ketidakstabilan politik seringkali memecah belah masyarakat. 2. Perpecahan sosial akibat konflik regional. Pemberontakan di daerah tersebut menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat yang mengarah pada ketergantungan sosial antara kelompok jenis agama dan suku. 3. Pengelolaan keberagaman budaya. Salah satu tantangan Kabinet Juanda adalah mengelola keberagaman ini agar tidak menimbulkan konflik horizontal. Yang keempat, masalah ekonomi yang berdampak pada sosial. Inflasi yang tinggi dan kurangnya stabilitas ekonomi pada masa itu berpengaruh langsung pada kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, kurangnya akses pendidikan. Kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil membuat masyarakat sulit mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mempengaruhi perkembangan budaya dan sosial. Yang keenam, migrasi dan urbanisasi. Migrasi dari desa ke kota menciptakan masalah sosial baru, seperti pengangguran, kemiskinan, dan munculnya pemukiman kumuh di kota. Ketiga, dari bidang ekonomi. Beberapa permasalahan di bidang ekonomi yaitu 1. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dan konflik internal memperburuk situasi ekonomi. Yang kedua, inflasi yang tinggi. Inflasi tinggi merupakan masalah besar, mengganggu daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi secara umum. Yang ketiga, krisis devisa. Ketergantungan pada impor dan kurangnya cadangan devisa mengakibatkan krisis devisa yang menghambat kemampuan pemerintah untuk mengimpor barang-barang penting dan membiayai proyek-proyek bangunan. Yang keempat, kesulitan dalam manajemen. Kurangnya pengalaman dan ketidakmampuan dalam mengelola sektor-sektor ekonomi yang vital juga menjadi kendala. Yang kelima, korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme mengurangi efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi yang berkembang.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.